Welcome to our channel. Membayangkan tentang negara Arab Saudi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah Mekah dan Madinah, serta padang pasir yang luas dengan unta yang sedang berjalan di atasnya. Ya benar, kalau negara ini dikenal memiliki padang pasir yang sangat luas. Bahkan orang-orang Arab Saudi, siapapun itu, tentu bisa dengan mudah mendapatkan pasir kapan dan sebanyak apapun yang mereka mau. Letakkan skop di mana saja di Arab Saudi dan Anda akan mendapatkan pasir dalam waktu singkat. Namun, terkejutkah kalian bila mendengar bahwa faktanya negara ini justru mengimpor pasir dari negara lain? Ya, kenyataannya Arab Saudi dan lebih dari 20 negara Timur Tengah lainnya harus mengimpor pasir dari luar negeri untuk urusan konstruksi. Nah, lantas apa alasannya? Mengapa negara yang hampir seluruhnya pasir ini justru mendatangkan pasir dari negara lain? Sebenarnya pasir bukanlah produk impor yang paling banyak di tanah dua masjid suci ini. Terlepas kalau negara ini hampir seluruhnya merupakan padang pasir, data tahun 2020 mencatat Arab Saudi mengimpor pasir senilai 4,17 juta dolar Amerika Serikat, menjadikannya importir pasir ke-46 di dunia. Pada tahun yang sama, pasir merupakan produk impor terbanyak ke-851 di Arab Saudi. Meski bukanlah sebagai produk impor utama, mengimpor pasir bagi negara Saudi adalah sesuatu yang terdengar aneh. Bagaimana tidak, sekali lagi negara ini hampir seluruhnya merupakan padang pasir yang sangat luas. Kerajaan Arab Saudi adalah negara terbesar di Jazirah Arab, menempati area yang luasnya 2,15 juta kilometer persegi. Lebih dari 35 juta populasi yang menghuni negara ini, termasuk di 8,4 juta diantaranya penduduk asing. Jika ingin lebih jauh menelusuri negara ini, sebenarnya geografi negara beribu kota Riyadh ini beragam dengan sedikit hutan, padang rumput, pegunungan, dan gurun. Meski demikian, lanskap gurunlah yang mendominasi. Iklimnya sendiri cukup variatif, bisa mencapai lebih dari 110 derajat Fahrenheit di padang pasir pada musim panas. Sedangkan pada musim dingin, suhu di bagian utara dan tengahnya bisa turun di bawah titik beku. Namun demikian, Arab Saudi memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Rata-rata hanya sekitar 4 inci per tahun. Setelah melihat secara ringkas geografis negara ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Mengapa Arab Saudi harus repot-repot mengimpor pasir? Nah, usut punya usut, ternyata satu-satunya alasan mengapa impor pasir terpaksa dilakukan adalah didorong oleh aktivitas konstruksi yang kita tahu sejak awal kemerdekaannya sangat masif dilakukan. Sementara masalahnya adalah pasir di negara-negara Timur Tengah terlalu halus untuk dijadikan sebagai bahan material konstruksi. Seperti dikutip laman Times of India, pasir di gurun sangat berbeda dengan pasir yang didapat dari dasar sungai. Di gurun pasir, pasir telah terkikis oleh angin dan pelapukan selama ribuan tahun. Karena itu, pasir gurun memiliki struktur yang terlalu halus untuk digunakan sebagai pengikat konstruksi. Pemilihan pasir untuk konstruksi sendiri kita ketahui sangat memengaruhi kuantitas pekerjaan pembangunan. Pasir dibagi menjadi 3 jenis, yakni pasir kasar, pasir sedang, dan pasir halus. Dengan pasir yang kecil dan halus seperti pasir gurun, adukan mortar akan menjadi licin dan memiliki kekuatan buruk, tidak mampu menahan tekanan. Memang benar bahwa Arab Saudi juga memiliki lebih dari 1.700 km garis pantai dengan gundukan pasir besar. Akan tetapi, mirip dengan pasir gurun, pasir laut tidak dapat digunakan dalam konstruksi karena terlalu halus. Di samping itu, pasir laut mengandung banyak ion klorin yang dapat mengurangi kekuatan besi dan baja. Komposisi garam laut pada pasir laut juga cenderung menyerap kelembaban di udara, membuat bangunan menjadi basah dan kurang tahan lama. Nah, seperti diketahui, pasir dan minyak adalah dua sumber daya yang paling melimpah di negara-negara Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi. Namun, tidak seperti fakta bahwa orang harus berperang untuk memperebutkan minyak, pasir gurun adalah sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun. Ya,
Fenomena pasir gurun yang merambah ladang bahkan menjadi masalah yang membuat banyak negara Timur Tengah pusing. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah dua importir terbesar di Timur Tengah. Pada tahun 2019, sebagaimana data dari Trend Economy, UEA, negara dengan 80% wilayahnya adalah gurun, menghabiskan lebih dari 89,6 juta dolar Amerika Serikat untuk membeli pasir dari luar negeri. Sedangkan di Arab Saudi lebih dari 2,5 juta dolar Amerika Serikat dan sejak saat itu meningkat setiap tahunnya. Sumber pasir Arab Saudi dan UEA terutama berasal dari Australia dan Skotlandia, menurut Pusat Perdagangan Internasional. Faktanya, pasir bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Meski begitu, masifnya pembangunan di hampir seluruh belahan membawa dunia menghadapi kekurangan pasir. Pada tahun 2014, pasir menyumbang 85% dari total berat ekstraksi sumber daya di seluruh dunia. Tiongkok sendiri menjadi negara penambang pasir terbesar di dunia. Diketahui antara tahun 2011 dan 2014, negara ini menggunakan lebih banyak pasir daripada yang digunakan AS di seluruh abad ke-20. Rata-rata sekitar 236 juta meter kubik pasir disedot keluar dari Danau Baduong setiap tahun. Sangat memengaruhi kemampuannya untuk mengatur air sungai Yangtze. Pada tahun 2020, negara pengimpor pasir terbanyak di dunia adalah Singapura. Karena wilayahnya yang kecil, Singapura membutuhkan pasir untuk konstruksi dan reklamasi laut. Tujuannya jelas, yakni supaya daratan negara ini bisa sedikit bertambah. Menurut program lingkungan PBB, dalam 40 tahun terakhir, wilayah Singapura meningkat lebih dari 20% berkat lebih dari 517 juta ton pasir. Sumber pasir Singapura terutama berasal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebanyak 24 pulau pasir hilang karena penambangan dan ekspor. Pada tahun 2019, Malaysia telah mengeluarkan larangan ekspor pasir ke Singapura, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Indonesia dan Kamboja sebelumnya melakukan hal yang sama dengan Singapura pada tahun 2007 dan 2017. Kembali ke Arab Saudi. Negara ini mungkin sebagian besarnya dipenuhi gurun pasir. Namun, kualitas pasirnya yang hampir tidak berguna untuk proyek pembangunan memaksa mereka untuk membeli berton-ton pasir dari luar. Oleh karena itu, permintaan pasir sungai sangat besar dan di saat yang sama, persediaannya menjadi kian terbatas lantaran meningkatnya aktivitas konstruksi di seluruh dunia. Selain itu, patut digarisbawahi adalah bahwa dibutuhkan ratusan tahun bagi sebuah sungai untuk membuat pasir.